Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Adil. Al-Adil adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-30. Al-Adil artinya yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala al-adil pada segala hukum dan ketetapannya. Jadi tidak ada di muka bumi ini makhluk siapapun dia yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang adil? Di antaranya keadilan Allah dalam hukumnya. Kemudian keadilan Allah dalam ketetapannya. Setelah kita membicarakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemarin itu apa? Al-Hakam, yang artinya yang menghukumkan segala sesuatu, yang tidak terlepas segala sesuatu dari hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin pertemuan yang lalu ya. Nah, kemudian hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pastilah adil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala al-adil atau orang yang maha adil. Nah, itu artinya hukum pas atau sesuai. Jadi maksud al-adil pas hukum dan ketetapannya tuh ya. Kemudian al-adil artinya wad'u syai'i fi mahallihi, yaitu menempatkan atau menetapkan sesuatu pada tempatnya, atau kalau bahasa kita yang enak tuh pas, itu namanya adil. Makanya adil tuh bukan sama rata. Ya, kita punya 3 orang anak, yang satu SMP, yang satu SMA, yang satu SD. Adil tuh bukan kita kasih sama rata uang jajannya. Ada yang dia dikasih, kalau SD dikasih cuman 5.000, yang SMP cuma dikasih 10.000, yang SMA dikasih 15.000 misalnya. Itu adil namanya, sesuai ya. Kalau anak kecil jangan dikasih 15.000. Nah, itu adil. Dalam agama kita juga bagi faraid ya, laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Itu bukan tak adil, adil namanya. Ya. Nah, jadi adil itu bukan sama rata, bukan. Bukan pembagian itu sama rata, bukan. Tetapi sesuai dengan tempatnya. Nah, itu namanya adil. Itu. Jadi Allah itu al-adil, maha adil. Dia menetapkan segala sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Baik ketetapan itu yang berhubungan dengan penciptaan makhluknya, atau ketetapan yang berhubungan dengan syariat halal dan haram. Nah, jadi kalau Allah menetapkan ini halal, ini haram, itu sudah pas dan sudah tuh, ya. Nah, itu yang dimaksud Allah yang bernama Al-Adil. Jadi adil itu maknanya apa? Wad'u syai'i fi mahallihi. Menetapkan sesuatu, menetapkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang namanya adil. Al-adil adalah seorang yang terbit daripadanya perbuatan yang adil yang berlawanan dengan kezaliman. Nah, lawan daripada adil adalah zalim ya. Apa itu zalim? Yaitu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Artinya menempatkan atau menetapkan sesuatu bukan pada tempatnya atau tidak pas. Itu namanya zalim, lawan daripada adil tadi ya. Nah, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ngasih anak tadi tuh, yang masih anak SD dikasih 20.000, yang SMP dikasih 5.000, itu tidak pada tempatnya, namanya zalim. Itu yang namanya tak adil ya. Anak kecil dikasih banyak 20.000 masih SD, yang SMP maka dikasih 5.000
Nah, itu tidak adil, itu zalim tuh. Ya. Nah, itu contoh kecil. Belum lagi dicontohkan ke yang lainnya. Ya. Tidak akan kenal kepada yang adil atau Allah Subhanahu wa taala oleh seorang yang tidak tahu keadilannya. Maka orang yang tak kenal dengan Allah yang bernama Al-Adil tadi, maka dia tidak bakal kenal dia. Ya, orang yang tak kenal dengan Al-Adil tuh ya tidak bakal tahu dia keadilan Allah itu di mana. Ya. Sering protes tuh lah, tak adil Allah ini dengan aku. Enaknya orang tuh, padahal aku ini sembahyang tak pernah tertinggal, orang tuh tak pernah sembahyang tapi rezekinya enak aja. Nah, mulai dia nyalahkan Allah tuh, tak adil Allah nih. Gitu, tolong ukur keadilan dia tuh menurut dia. Ya, nah, Allah ini tak adil dengan aku. Terus-terusnya aku bekerja banting tulang 24 jam. Dapatnya segini cuman, orang tuh ongkang-ongkang kaki cuman, dia jadi bos, dapatnya lebih 10 kali lipat daripada aku. Tak adil Allah nih. Nah, ini salah ya. Tidak boleh kita seperti itu ya. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita tak kenal dengan Allah yang bernama Al-Adil tadi. Dan tidak akan bisa mengenal keadilan Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal dia kenal kalau dia tak tahu perbuatan Allah. Nah, jadi kunci untuk mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita harus tahu perbuatan Allah. Makin banyak perbuatan Allah yang kita pikirkan, niscaya kita tahu tentang bagaimana keadilan Allah. Apabila kita tahu keadilan Allah SWT, maka kita bisa menetapkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahman min tafawutin farji'il basara hal tara min futur. Artinya dialah yang telah menciptakan 7 langit dan yang berlapis-lapis. Engkau sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang, tidak adil. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah engkau lihat sesuatu yang tidak adil? Nah, itu keadilan Allah tuh. Allah bikin langit berlapis-lapis sebanyak 7 lapis. Kita kembangkan lagi, Allah buat meteor, ya. Allah buat planet dengan berputar sesuai pada porosnya. Apakah kemudian kita mengatakan tidak adil Allah tuh? Coba kalau Allah tidak menempatkan pada tempatnya, betul tumburan planet tuh, tidak berputar tidak sesuai dengan putarannya. Nah, di situ letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat langit berlapis-lapis, ya. Nah, disuruh kita merenungi itu tadi itu, supaya kita kenal dengan Allah yang Maha Adil. Jika kita suka kalau mengetahui seorang yang adil, tentu kita lebih suka kepada Allah karena Dia yang Maha Adil. Berupa apa saja suatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada kita, maka sesuatu yang ditetapkan itu adalah dengan keadilannya. Misalnya ada seorang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan hidup miskin dan hitam, tidak cantik. Orangnya miskin pula, kulitnya hitam pula, tidak cantik pula orangnya. Dan seorang lagi yang diciptakan Allah SWT berwajah cantik, berkulit putih pula, ya, dan kemudian kaya orang tadi itu. Sekok hitam, ada miskin, tidak cantik. Yang sekok lawannya putih kulitnya, ya, kemudian cantik pula dia, kemudian kaya pula dia. Kalau kita lihat perbandingan dua orang itu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak adil pada ciptaannya. Ini masalah keadilan ciptaan Allah. Tetapi di dalam Al-Qur'an disebutkan, farji'il basara, ulangi penglihatan engkau, kata Allah.
Farji'il basara kata Allah. Ulangi penglihatan tadi itu. Kita nengok sekok buruk, sekok cantik, sekok putih, sekok hitam, sekok miskin, sekok kaya. Kita tengoki. Kita tengoki berulang-ulang, ya. Itu bahasa kita nih, kita pasati betul. Nah, dan jika kita belum melihat juga keadilan Allah, tsummarji'il basar. Kemudian ulang lagi, maka ulang-ulang lagi. Nah, penglihatan engkau. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengulangi penglihatan sampai 3 kali. Dan terakhir diibaratkan dengan kalimat summa, kemudian, ya. Summa itu artinya kemudian. Nah, berarti menunjukkan waktu yang panjang. Maka silahkan teliti lagi, niscaya engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala itu adil. Nah, ini diuraikannya. Pada misalnya di atas orang yang diberikan kekayaan lagi kecantikan itu, ya, kemungkinan ia seorang yang punya penyakit yang sulit disembuhkan atau punya pasangan hidup yang kejam atau lainnya. Ada kita tengok orangnya cantik, putih, kaya, ternyata dia punya pasangan yang perempuan, dia punya suami kejam orangnya, KDRT, suka mukul istrinya. Tahu kayak gitu keadaannya, ya. Sering tidak terjadi macam gitu, ya. Tidak tenang hidupnya, walaupun harta berlimpah, muka cantik, sudah tuh putih pula, tapi di rumah ketemu suaminya disiksa. Karena dia waktu muda dulu bercita-cita dapat, mudah-mudahan aku dapat orang kaya, orang gagah. Dapatlah orang gagah, orang kaya. Sekalinya perangai laki-lakinya kayak gitu. Itu ya. Banyak kejadian kayak gitu tuh ya. Akan tetapi terkadang kita melihat keadaan Allah SWT, keadilan Allah SWT hanya pada pandangan zahir saja, atau hanya melihat dengan mementingkan kepentingan sendiri. Bahkan kita hanya bisa melihat sebagian kecilnya saja tanpa memandang secara menyeluruh. Ada orang biasa-biasa hidupnya sederhana, tidak punya rumah besar, tidak punya kendaraan yang mewah, tapi bahagia hidupnya. Anaknya soleh, istrinya solehah, padahal tidak bergelimang dengan harta benda, tidak ada masalah kehidupannya. Nah, ini keadilan Allah. Di satu sisi dia diberi kelebihan dengan wajah cantik, kekayaan dan lain sebagainya, tapi hidupnya tak tenang, penuh penderitaan, banyak ujian. Yang satu biasa-biasa rumah sederhana, ya, orangnya tidak cantik nian, tapi dia bahagia, ya, soleh dan solehah, anaknya anak soleh. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan iri, ya. Jangan berkata tidak adil. Coba teliti terus, teliti. Oh, rupanya dia ini begini. Aduh, salah sangka aku. Suudzon aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, hartanya berlimpah, rumahnya besar, ada pos di depan pagar rumahnya, pos satpam. Tahu tidur dia di pos, padahal dia punya kamar pakai AC. Ya, tahu dia tidur dengan satpamnya di pos. Ngapa? Enak aku pening dengan istri aku, kata dia. Pemamai terus katanya. Aku tidur situ macam merasa di neraka, kata dia. Ada gitu. Ya. Enak tidur dia dengan satpam. Ya, di kantor, di pos penjagaan security. Kayak di surga dia di situ. Padahal rumahnya mewah, tapi kayak neraka, kata dia. Ya. Nah, ini ada tuh kejadian kayak gitu ya. Banyak kejadian kayak gitu. Saya pernah ngalami, ya. Ada orang kaya tidur dengan saya, dia rumah kecil. Ngapa? Padahal dia orang kaya. Pening katanya di rumah, kayak neraka di rumah, kata dia. Ada seperti itu ya. Padahal kita nengok, oh enaknya dia ini, apa yang ndak ada duitnya, ini ada, orangnya gagah, pekerjaannya mumpuni, gaji besar. Enak tidur dengan kau, kata dia. Di rumah kayak di neraka, kata dia. Na'udzubillah min zalik. Nah, itu kalau kita nengok keadilan Allah ya.
Jadi masih banyak rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Bukankah kewajiban haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu atau kaya? Tidak bagi si miskin yang tidak mampu. Bukankah seorang yang miskin jika ia sabar dan ridha sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa ridha dengan yang sedikit dari rizki, maka Allah Subhanahu wa taala ridha dengan sedikit amalnya. Kita sedikit rizki, susah. Tapi kita Tapi Allah ridha dengan amal kita sedikit cuman ketimbang orang yang amalnya banyak. Nah, Rasulullah bilang begitu. Orang yang susah, miskin, sedikit amalnya, tapi Allah ridho. Ketimbang orang yang mungkin berlimpah ruah hartanya, amalnya banyak, tapi Allah tidak ridho. Itu. Nah, orang kaya yang beramal belum tentu diterima. Sedang orang yang miskin cukup dengan berniat haji, ia sudah mendapatkan pahala haji tanpa susah-susah melakukan perjalanan haji. Banyak orang kaya yang tak mau naik haji. Lagi sukses-suksesnya lupa dia. Padahal kalau naik haji 10 orang bisa dibawanya naik haji. Sekali dia sukses lupa naik haji, sibuk ngurus bisnis. Tiba-tiba dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangkrut dia, habis hartanya, hutang sana kemari, rumah tak ada lagi. Kewajiban haji tetap ada pada dia sampai mati. Paham enggak? Orang tuh kaya, waktu dia kaya, duitnya cukup, 10 orang bisa dihajikan, tak mau haji dia. Jatuh dia bangkrut, sampai mati dia diwajibkan pergi haji. Sampai mati dia wajib kayak sembahyang naik haji. Paham enggak? Nah, kita miskin, tak ada duit, nak pergi haji. Macam mana? Tak bisa, niat haji, dapat pahala haji meskipun tidak pergi haji. Itu keadilan Allah. Hukumnya begitu tuh. Kalau orang kaya, duitnya sudah ada, tak mau naik haji, alasannya tak ada panggilan, jatuh miskin, bangkrut, rumah tak ada lagi, habis hartanya, hutang sana sini. Walaupun dia punya hutang, walaupun dia miskin, walaupun dia bangkrut, tetap dia jatuhnya wajib haji, berdosa dia sampai mati kalau tidak pergi haji. Bahkan dalam riwayat lain boleh dia minjam duit untuk pergi haji, untuk saking dia harus membayar kewajibannya tadi itu. Nah, hati-hati ya. Anda tahu besar nanti jadi konglomerat. Ya, mobil 5 di depan, sekali tak ada naik haji. Padahal naik haji 10 orang bisa dinaikkannya. Ya, nah, naudzubillah min dzalik. Jam berapa sudah? Kita zikir malam ini. 9:30 pas. Nah, baik orang yang kaya ataupun orang miskin sama hak yang diberikan Allah SWT untuk beramal, untuk mendapatkan ganjaran. Allah SWT tidak menjadikan seluruh manusia kaya atau seluruh manusia miskin. Itulah keseimbangan alam atau keadilan Allah. Kalau semuanya kaya, siapa yang begawi? Siapa yang nak bikinkan rumah kita? Kalau tak ada orang miskin yang mau jadi buruh, pergi ke pasar, ke pelabuhan, orang kaya semua. Tadi yang nak ngangkutkan pakai gerobak, ya kan? Aku malas katanya kerja, aku punya duit dah, tak apa aku jadi buruh. Nah, tapi Allah bikin ada orang yang miskin, ada orang yang jadi buruh, ada yang jadi tukang beca, ada yang tukang ojek, supaya kehidupan kita ini teratur. Yang miskin tadi membantu yang kaya, yang miskin membantu yang kaya dengan tenaganya, yang kaya membantu dengan duitnya. Nah, itulah keadilan Allah. Jadi tidak usah kita iri ketetapan Allah, ada miskin, ada kaya, tak adil. Allah tidak adil, supaya kehidupan kita ini teratur, supaya saling membutuhkan, ya. Yang kaya butuh tenaga dengan orang yang miskin butuh uang untuk kehidupannya. Nah, jadi kalau kita belum dapat melihat keadilan Allah SWT pada ciptaannya, maka ulangilah penglihatan kita sampai berkali-kali. Niscaya kita akan melihat keadilan Allah pada ciptaan itu. Dan jika kita tidak melihat juga keadilan Allah SWT pada ciptaannya di dunia, nanti di akhirat kita akan diperlihatkan bagaimana keadilan Allah. Adil belum tentu sama, adil belum tentu sama rata yang diberikan.
Nah, apabila kita sudah mengetahui bahwa Allah SWT adil pada ciptaannya, tentu menambah kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita sudah tahu perbuatan Allah yang tadi dijelaskan panjang lebar, ada miskin, ada kaya, ada yang susah, ada yang kaya, maka kita akan bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang terjadi bagi diri kita adalah keadilan darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, aku diciptakan jadi orang miskin, berarti Allah adil dengan aku. Ya, inilah keadilan daripada Allah SWT. Adapun keadilan Allah SWT dalam hukumnya, wallahu a'lam bishawab, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang.